Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Syafiq di channel YouTube Gunaya Semarang TV. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk di pelajaran ketiga, yaitu materi Aku Anak Solih. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, siapa yang mau menjadi anak yang solih dan solehah? Semoga kalian semua menjadi anak yang solih dan solihah. Kenapa? Karena menjadi anak yang solih dan solihah punya banyak keuntungan. Di antaranya yaitu dicintai dan diridhai orang tua. Yang kedua, dicintai dan diridhai Allah. Yang ketiga, mendapatkan banyak teman. Yang keempat, mudah dikabulkan doanya. Dan masih banyak lagi keuntungan jika kita menjadi anak yang solih dan solihah. Lalu, bagaimana sih Pak agar menjadi anak yang solih dan solihah? Ikuti pelajaran hari ini sampai selesai ya anak-anak. Yang pertama, kita harus bersikap jujur. Sebenarnya jujur itu apa toh Pak? Jujur itu berkata sesuai kenyataan atau tidak bohong, atau juga bisa berkata lurus. Ada suatu kisah tentang sikap kejujuran di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Simak cerita berikut ya anak-anak. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Kata si ibu. Anak gadis pun menjawabnya, jangan Bu, bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar.
Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata ibu itu kepada anaknya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, anak-anak, dari kisah tadi kita bisa ambil kesimpulan dan pelajaran bahwa orang yang jujur pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Ia akan mendapatkan keberuntungan di dalam hidupnya. Seperti contoh anak tadi yang beruntung bisa menikah dengan putra Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh, kalian harus senantiasa bersikap jujur, bagaimanapun keadaannya. Dan kalian juga harus memperbaiki niatnya dalam bersikap jujur, yaitu diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sikap amanah. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya di usia yang masih muda, yaitu 12 tahun. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang-barang yang dititipkan kepada beliau dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya tersebut, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani perilaku beliau. Caranya yaitu rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik guru dan sekolah. Baik, itu anak-anak pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya. Pak Syafiq akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.